Maitreya Wira School, Palembang, was established in 2008 in Palembang, the capital of South Sumatra Province, Indonesia. The Peaceful Light Foundation manages the school, which has grown to include kindergarten, primary school, junior high school, and senior high school. Halo guys, kami hari ini lagi di sekolah Maitreya Wira Palembang. Hari ini kami ingin mewawancarai HRD yang ada di sekolah Maitreya Wira Palembang. Stay tune. Bye bye. You're just sitting on a beach. Selamat sore Rosa, perkenalkan saya mahasiswa MDT. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hard skill, soft skill, dan interpersonal skill yang ada di pegawai sekolah Maitreya Wira Palembang. Yang pertama, soft skill apa saja paling dibutuhkan menunjang kinerja pada pegawai sekolah Maitreya Wira Palembang? Oke, soft skill ya. Kalau soft skill sebenarnya secara umum gitu ya, yang dibutuhin tentu komunikasi, karena seperti yang mungkin ini teman-teman tahu gitu ya, kalau sekolah Maitreya Wira kan dia tidak cuma satu tingkat gitu ya, dia dari TK sampai SMA gitu ada ya, jadi komunikasi antar divisi itu loh yang perlu gitu ya, maksudnya kadang-kadang ada acara gitu-gitu. Nah terus untuk mungkin guru-guru gitu ya, komunikasi pasti ketemu orang tua, jadi komunikasi itu sesuatu yang penting lah, maksudnya itu paling enggak mereka bisa gitu para pegawai itu sih. Selanjutnya Rosa ya, hard skill apa yang wajib dikuasai oleh kandidat agar dapat menjalankan tugas dengan optimal? Oke, kalau hard skill ya, hard skill ini kan kita bisa lihat ya, dan bisa dilatih juga sebenarnya ya. Dan itu macam-macam, tergantung sama kandidat apa yang kita cari. Kalau misalnya secara umum, ya mungkin untuk administrasi pengolahan data itu baik guru ataupun staff itu juga perlu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya mau spesifik, misalnya guru itu dia biasa suka merancang modul ya, modul pembelajaran. Nah hal yang kayak gini tuh kalau saya sih termasuk hard skill. Jadi kalau punya kemampuan itu ya pasti nilai plus lah gitu kan. Nah kalau staff tergantung staffnya, biasanya kalau admin ya butuhnya administrasi pengolahan data gitu ya, bisa pakai Microsoft gitu-gitu, aplikasi pengolahan data gitu-gitu juga. Sekarang lagi komunikasi gitu. Ya itu sih mungkin. Maksud tadi kan tentang soft skill dan hard skill ya. Oke, sekarang aku mau tanya tentang interpersonal skill. Jadi sebenarnya interpersonal skill apa yang dianggap paling penting dalam berinteraksi dengan tim ataupun dengan atasan ataupun dengan pihak eksternal? Oke, interpersonal ya. Interpersonal ini sebenarnya ya mirip-mirip kayak soft skill. Jadi dia ada di dalam kategori soft skill gitu ya. Nah kalau menurut saya sih interpersonal itu kan cara kita bisa berhubungan dengan baik sama orang lain gitu ya. Itu kalau misalnya di psikologi itu ya ada istilah namanya emotional intelligence. Jadi ini kemampuan untuk kita itu bisa paham dan mengerti emosi orang lain dan diri kita sendiri. Jadi yang penting itu kita bisa kontrol emosi, apalagi kita mau ketemu sama orang lain gitu ya, kita kan nggak tahu kondisi dia gitu, waktu itu ngobrol sama kita gimana gitu kan. Kalau kita harus bisa aware, lihat dulu kondisi orang ini kayak gimana, kira-kira emosinya gimana. Nah, nanti kita harus paham emosi kita juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong sesuatu yang agak bikin kita kesel gitu ya, kita harus bisa kontrol gitu. Itu untuk menghindari yang namanya
gitu. Jadi emotional intelligence itu penting kalau untuk interpersonal ya, hubungan sama orang lain. Oke, baik Mas. Tapi kalau secara keseluruhan kira-kira kemampuan apa yang paling menentukan keberhasilan seseorang yang bekerja di perusahaan ini? Secara keseluruhan ya. Ini tadi untuk pengalaman yang singkat aja gitu ya. Kalau saya perhatiin gitu ya. Yang penting itu kita bisa kerjasama. Karena kerjasama tim itu bukan cuma di yang tadi kayak saya bilang ya, itu kan ada dari TK sampai A. Itu tidak cuma di TK-nya aja yang perlu kerjasama, tapi semua lintas divisi itu perlu kerjasama gitu. Jadi kalau secara keseluruhan sih ya itu kerjasama Tim ya. Pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman Rosi sendiri, skill apa yang paling membedakan antara karyawan yang biasa saja dengan yang berprestasi di posisi ini? Ini secara umum gitu ya, berarti ya. Kalau saya sepengalaman sih melihat orang-orang kelihatan ya yang mungkin punya potensi itu yang ada inisiatif. Jadi kalau ada inisiatif pasti dia orangnya kurang lebih suka belajar, karena dia pasti kan bakal selalu ya mau tahu. Jadi inisiatif untuk explore gitu untuk diri sendiri, jadi tidak perlu disuruh-suruh lah gitu. Jadi itu dia salah satu ya. Selanjutnya, skill apa yang paling sering belum dimiliki atau masih kurang dikuasai oleh kandidat pada posisi ini? Skill ya, skill berarti ini soft skill atau hard skill gitu ya, sama aja ya. Boleh. Udah dua-duanya. Kalau hard skill ya mungkin kan kalau misalnya di sekolah kita itu sekolah 3 bahasa gitu ya. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, yang saya suka temui sih itu di bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Kadang kandidat masih kurang bisa gitu kan. Biasanya kita di form pendataan itu suka tanya, Bapak bisa bahasa apa aja, saya Indonesia gitu. Dan mereka rata-rata ya jawab ya itu aja gitu. Kalau Mandarin lebih sedikit sih, kalau bahasa Inggris mungkin masih mending gitu. Kalau bahasa ya, soal bahasa. Nah kalau soft skill itu mungkin soal inisiatif sih. Jadi kadang memang suka ditemui mereka itu kalau kita nggak instruksiin, ya mereka nggak lakuin. Kadang-kadang kalau di proses rekrutmen suka lihat gitu, itu salah satu sih. Jadi kesalahan atau kekurangan kompetensi apa yang menjadi tantangan bagi karyawan baru pada posisi ini? Kekurangan ya, kompetensi. Kalau sepengalaman sih, yang tadi soal bahasa. Jadi kita suka pertimbangkan untuk dia lolos atau enggak itu dari dia bisa nggak mungkin ke bahasa Inggris gitu ya, karena sekolah kita memang sekolah 3 bahasa gitu. Jadi paling enggak gurunya atau ya rata-rata sih dulu ya yang kita usahain tuh bisa gitu, bahasa selain bahasa Indonesia. Nah terus selain bahasa mungkin ini sesuatu yang sepele ya, cuma kalau saya perhatiin sih cara kita komunikasi itu di eye contact. Jadi kalau lihat ada kandidat yang waktu interview eye contactnya nggak ketemu gitu ya, jadi dia kalau jawab tuh sini gitu ya, nggak lihat, itu jadi pertanyaan. Itu jadi biasanya pertimbangan dari tengah. Misalnya contoh gitu ya. Lalu misalnya ada skill apa yang sebaiknya segera dikembangkan oleh kandidat agar menjadi bisa beradaptasinya cepat? Beradaptasi dengan cepat. Dia harus punya inisiatif ya. Kalau mau adaptasi kan kita harus banyak belajar gitu ya sebenarnya. Jadi harus sering-sering tanya gitu sama yang lebih lama di sini gitu kan. Ada pengalaman Ya pengalaman orang-orang yang sudah lama gitu kan. Jadi ya dia bisa semoga bisa lebih cepat lah berkembangnya, bisa adaptasinya. Sekian saja Lause wawancara dari kami
Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Ya, sama-sama.